materi analisis kuantitatif dengan pokok bahasan prosedur pengukuran variabel di lapangan. Ini yang sudah kita coba identifikasi variabelnya. Jadi ada 5 variabel. Satu variabel terikat, variabel akibat, itu variabel Y, sedangkan variabel bebasnya atau variabel X-nya ada 4. Yang pertama pemahaman keagamaan X1, kemudian pemahaman kesyariahan X2, kemudian jenis usaha X3, dan skala usaha X4. Apakah keempat variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel status nasabah? Maksudnya variabel status nasabah adalah seseorang pengusaha dalam memilih menentukan bank mana yang dia pakai dalam usahanya untuk sarana usahanya. Nah, kategorinya ada 2. Yang pertama bank syariah, kemudian yang kedua bank konvensional. Kemudian ini nanti variabel Y-nya yaitu variabel status perbankan, variabel dependen, variabel yang terikat, variabel akibat. Ini kategorinya 2 tadi, jadi dummy variabel. 1 jika nasabah itu menggunakan bank syariahnya. Yang 0 apabila nasabah menggunakan bank umum, bank konvensional, bank ribawi. Nah, seseorang pengusaha bank itu apa saja variabelnya? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, ini yang kita kenal dengan variabel bebas. Jadi nanti kita mengidentifikasi variabel-variabel apa saja atau faktor apa saja yang menentukan seseorang memilih bank konvensional atau bank syariah dalam bisnisnya, dalam usahanya. Nah, kemudian kita identifikasi faktor-faktor itu menjadi 4. Ada 4 yang kita identifikasi. Yang pertama, keagamaan. Seseorang yang pemahaman keagamaannya baik, tentu dia lebih memilih bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, kan? Secara logika, dasar saja seperti itu kita mengatakan. Begitu juga dengan pemahaman kesyariahan. Seseorang yang paham tentang syariah, apalagi dalam urusan ekonomi Islam, maka kecenderungan untuk kalau dia berusaha, jadi dia pengusaha. Kalau jadi pengusaha, maka kecenderungan untuk menggunakan bank syariah tentu lebih besar kan dibanding dengan bank konvensional, karena dia paham tentang kesyariahan. Jadi bagaimana yang berusaha tapi juga dengan melakukan sistem riba, menggunakan bank-bank ribawi. Tentu kalau dia syariahan, maka dia akan cenderung memilih bank konvensional, bank syariah. Baik. Kemudian yang ketiga, jenis usahanya. Jenis usaha ini masih perlu pemahaman lebih lanjut. Maksudnya gini, jenis usaha kan ada 3 kategori. Usaha bidang jasa, usaha perdagangan, atau yang ketiga, usaha yang paling tinggi industri. Nah, dari ketiga jenis usaha ini, kecenderungan pengusaha mana yang memilih bank syariah atau bank konvensional? Apakah sektor jasa lebih besar
kecenderungannya untuk memilih bank syariah misalnya, atau perdagangan atau industri. Nah, maka itu skala saya itu ya, sekup usahanya besar, kecil, atau sedang. Nah, ini diindikasikan atau indikatornya adalah dari omset dari pendapatan hasil usahanya. Kita membagi 3 kategori. Yang di bawah 2 juta itu dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Kemudian 2 juta sampai 5 juta itu sebagai pengusaha menengah atau pengusaha sedang. Sedangkan yang omsetnya di atas 5 juta itu disebut sebagai pengusaha besar. Nah, dari ketiga pengusaha ini, kecenderungan pengusaha mana untuk menggunakan bank syariah atau bank konvensional. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian lanjutan dari ide itu, terutama variabel itu pengguna yang sebenarnya kita bahas dalam pembahasan yang lalu. Jenis variabel itu ada 2 dari segi pengukurannya. Yang pertama variabel observer, yaitu variabel yang bisa langsung dapat diukur dari responden pada saat melakukan wawancara atau survei. Nah, sedangkan variabel unobserver, yaitu variabel yang tidak dapat langsung diukur dari responden, kecuali dengan mengukur indikatornya. Nah, pendekatan kuantitatif dalam pengukur adalah menggunakan skala Likert itu yaitu pemberian skor di antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 9 dan paling lazim atau paling sering itu adalah 1 sampai 5 ya. Nah, kalau jawabannya tertinggi misalnya maka kita beri skor 5, 4, terus kebalikannya kalau skornya rendah maka kita beri skor 1, kemudian 2, 3, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk variabel unobserver. Nah, kalau dari 5 variabel dalam penelitian kita ini, maka variabel unobserver itu ada 2, yaitu X1 dan X2. Sedangkan kalau variabel X3 dan X4 ini variabel observer. Jenis usaha kan bisa langsung kita ketahui kan pada saat mewawancarai. Nanti kita ditanya, kita jawab sudah kita bisa ketahui. Observer. Nah, begitu juga dengan jenis usaha. Apakah Bapak berpenghasilannya berapa per bulan kan bisa langsung diketahui. Jadi ini yang variabel X3 dan X4, variabel observer nasabah, yaitu variabel Y-nya, itu dummy variabel. Dan mengkategorikannya 1-0. Kategori 1 itu bagi indikator yang kita perhatikan. Dalam hal ini karena
penelitian kita tentang bank syariah, maka indikatornya adalah satu itu adalah kalau nasabah memilih bank syariah dalam bisnisnya. Jadi bank yang dipakai dalam kegiatan bisnisnya adalah bank syariah. Maka itu kita kategorikan nanti kategori 1. Sedangkan yang konvensionalnya menjadi 0. Baik, lanjut ini. Nah, untuk pengukurnya, untuk mengukur variabel observer, kalau yang dummy variabel sama variabel observer, saya kira tidak perlu ada bahasan lebih lanjut ya. Karena itu nanti kita akan pahami ketika nanti kita menyusun instrumen penelitian atau membagikannya sekaligus. Nah, yang kita bahas karena cara mengukur variabel yang unobserver, variabel itu menentukan dimensi-dimensinya, kemudian dari setiap dimensi itu menentukan indikator-indikatornya, dan setiap satu indikator dibuat beberapa pernyataan sebagai alat ukur. Nanti coba akan kita perjelas ini dengan keterangan berikut. Misalnya ini. Misalnya nama variabelnya partisipasi masyarakat. Ini variabel ya. Bagaimana cara mengukur partisipasi masyarakat? Maka partisipasi masyarakat itu kita buat dalam 4 dimensi. Ya. Ini sudah dibagikan kan? Iya, Pak. Yang pertama, ikut serta dalam perencanaan. Nah, ini terdiri dari 3 indikator. Mengikuti pertemuan, misalnya, memberikan masukan, turut membahas. 4, menyetujui keputusan dalam rapat, misalnya. Nah, ikut serta dalam pelaksanaan, dimensi yang kedua, ada 3, terjun secara fisik, menyumbang uang, membantu material, dan seterusnya. Saya kira ini bisa yang juga di sini ada 2 contohnya. Yang pertama tadi partisipasi masyarakat, yang kedua efektivitas pembangunan desa. Ini dimensinya produktivitas, efisiensi, kepuasan masyarakat. Dan kemudian dari masing-masing indikator ini, dari masing-masing dimensi itu, kita buat indikator-indikatornya. Ini yang dalam tabel pada kolom 3. Nanti masing-masing indikator itu kemudian dibuat daftar pertanyaannya. Nah, yang mengukur indikator tadi, nanti ini yang disebut dengan menggunakan skala Likert tadi. Jadi mengukur indikator-indikator itu dengan pertanyaan, kemudian alternatif jawabannya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Kalau yang lazim 5, maka alternatif jawaban pertama setuju, sangat setuju misalnya. Yang kedua setuju. Yang ketiga netral. Netral itu artinya antara setuju dan tidak setuju. Nah, kemudian yang keempatnya kurang setuju dan yang kelimanya kurang tidak setuju. Nah, misalnya gini. Jadi kalau kita kembali ke atas di sini, mengikuti pertemuan misalnya ya. Ini untuk mengukur indikator pertemuan. Setiap kali pertemuan diadakan di RT atau di kelurahan, maka Bapak selalu ikut serta, misalnya pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya di situ ada 5 tadi, ada sangat setuju, alternatifnya ya. Sangat setuju, setuju,
yang ketiganya netral, netral itu antara setuju dan tidak setuju. Kemudian yang keempatnya kurang setuju dan kelimanya setuju. Maksudnya gini, ketika orang disodorkan pernyataan itu, kalau orang yang aktif, kan kita nanti bisa ditanyakan lagi. Misalnya dia jawab, saya sangat setuju misalnya, berarti yang dicontohnya misalnya. Nah, kita tanya, berapa pertemuan di desa itu per bulannya misalnya? Atau setiap berapa kali dalam 1 tahun misalnya? Nah, kalau misalnya dijawab, misalnya setiap bulan sekali, beri selama 1 tahun itu 6 kali. Nah, apakah dalam kali pertemuan di desa yang diadakan itu Bapak ikut semua? Nah, nanti kan bisa diketahui, dia jawabnya sangat setuju kalau relevan dia mengikuti pertemuan itu 6 kali. Tapi ternyata hanya 5 misalnya, atau hanya 4 kali. Maka jawaban sangat setuju itu tidak cocok. Maka kita akan alihkan jawaban itu menjadi jangan jawaban setuju saja. Nanti skornya hanya 4. Bisa ya, saya kira itu. Ini. Dan lain saya kira begitu saja. Nah, maka itu langsung saja ke definisi operasional untuk variabel theta. Nah, status nasabah ini ada nanti, walaupun nanti dari variabel, tapi itu juga pada kan variabel yang unobservable, karena kita tidak bisa langsung menebak atau mengatakan bahwa seseorang itu menggunakan bank konvensional atau bank syariah. Maka kita buat dimensinya, misalnya kepemilikan di rekening. Jadi jumlah yang rekening, jumlah yang dimiliki berapa, misalnya lebih dari satu atau hanya satu. Nah, kemudian dari yang banyak itu mana yang paling sering digunakan, dan seterusnya. Nanti pertanyaannya dilanjutkan. Nah, sedangkan intensitas yaitu tadi, jumlahnya itu berapa, jenisnya mana, kemudian mana di antara bank-bank yang dimiliki itu yang paling banyak. Nah, nanti kita bisa simpulkan seseorang itu apakah termasuk pengguna bank syariah atau bank konvensional. Nah, ini juga sama, keberagamaan. Itu keberagaman dimensinya ada 5 kalau tidak salah, ada 3 ya. Ritual empowerment, kemudian intelektual development, kemudian experiential consequential involvement. Nah, masing-masing dimensi ini dibuat indikator-indikatornya. Nah, dari setiap indikator kemudian nanti ini akan lebih jelas ketika nanti kita menyusun daftar kuesioner ya. Ketika menyusun daftar kuesioner, maka ini matrik variabel ini kita coba ulang lagi. Kita perhatikan lagi ya. Dan begitu juga dengan variabel kesarian, saya kira bisa dilihat ya di situ udah. Nah, baik. Nah, kemudian nanti penyusunan instrumen kalau sudah. Penyusunan instrumen atau kuesioner itu disusun. Jadi apa saja fakta atau data yang kita butuhkan di lapangan dari responden itu disusun semua, termasuk juga variabel-variabel penelitian yang kita butuhkan datanya. Nah, penyusunan kuesioner itu penting diperhatikan sebagai berikut. Ini yang paling penting pada saat penyusunan. Pertama, materi yang dicakup dalam kuesioner adalah menyangkut masalah yang akan diteliti dan penyesuaian dengan operasionalisasi variabel serta indikator-indikator yang dibutuhkan. Jadi semua ya ini harus dirumuskan. Kemudian dibuat dalam kalimat yang simpel dengan kata-kata yang dikenal oleh responden. Jadi misalnya walaupun ini penelitian ilmiah,
Jangan terlalu rigid atau terlalu kaku menggunakan bahasa ilmiah. Jadi bahasa kalau dalam kuesioner itu, dalam daftar pertanyaan itu yang bahasa yang menyesuaikan dengan kondisi atau pengetahuan responden, tingkat pengetahuan responden, agar responden bisa memahami. Kemudian yang ketiga, kejelasan maksud dan makna setiap pernyataan atau pertanyaan. Tidak ada dua tujuan dalam satu pertanyaan. Kemudian berikutnya tidak menggiring responden pada satu jawaban tertentu. Jadi tidak mengarahkan ya. Ini jadi pertanyaan itu sifatnya netral, objektif. Nah, terserah responden mau jawab apa. Sebentar saya sambil coba di absen dulu ya. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Pak. Ini metodologi kuantitatif. Mohon maaf ya kalau saya ngajarnya kurang optimal karena memang kondisi bulan Ramadan itu Masya Allah ya. Kalau siang kita tuh kan kalau saya suruh ngajar 2 sesi mungkin ya ini ya nggak kuat. Tapi kalau malam pas habis buka itu kan biasanya perut kenceng, pas gitu habis taraweh juga lumayan gitu kan, jadi malah enaknya kan tidur harusnya. Begitu nanti mohon maaf, makanya saya langsung dibantu dengan materinya. Jadi walaupun dalam interaksi pembelajaran kurang optimal, tapi dimohon para peserta untuk bisa membaca atau mempelajari kertas-kertas kerja atau materi-materi uraian materi yang saya bagikan ya. Belum Ayu ada, Evi ada, Hilda ada, Iis, Nur Asia ada, Jumara, Marcel, Panana. Ini Pak Miftah ini udah berapa kali? Kemana itu? Santi ada, Santi. Nggak ada, Pak. Santi nggak ada ya? Santi, Pak Miftah, Santi, kemudian Nur Aisyah, Epi tadi ada. Epi. Pak Ahmad ada, Pak Nana ada, Pak Hilda ada, Marcel. Oke, jadi Pak Miftah, Rusnia. Rusnia nggak ada ya? Baik, 3 orang ya. Ya, Iya, baik. Berikutnya ini instrumennya. Nah, nanti ini jadi gini, setelah daftar pertanyaan itu dibuat, kemudian diuji coba. Nah, di uji coba itu ada 2 uji menggunakan teknik statistik, uji validitas dan reliabilitas. Reliabilitas ini. Reliabilitas. Kemudian ya tujuannya agar sebelum kuesioner ini dibagikan secara utuh kepada responden, itu dilihat dulu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan keliru atau bias. Uji itu baik, maka langsung di ini. Tapi kalau misalnya ada beberapa pernyataan yang lagi ininya di revisi. Nah, setelah di
Nah, pertama pada saat pengumpulan data ini yang penting mau diperhatikan. Pertama tadi jangan sekali-kali kalau penelitian penelitian dengan menggunakan kuesioner itu kuesioner dibagikan kepada responden. Kadang-kadang petugas itu maunya simple. Jadi responden dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian kuesionernya dibagikan dan mereka suruh mengisi. Nah, kalau seperti itu ada kecenderungan orang menjawab dengan jawaban yang homogen. Homogen itu artinya gitu. Yang duanya juga begitu dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini itu berarti fakta yang diharapkan, fakta yang objektif, fakta yang benar-benar murni sesuai dengan kondisi di lapangan, kondisi responden itu tidak kita peroleh. Karena tadi terganggu oleh kondisi psikologis orang dalam sebuah kelompok, dalam sebuah perkumpulan yang cenderung untuk mengikuti mayoritas biasanya kan. Nah, oleh karena yang benar, kuesioner kita pegang. Mereka ditanya satu-satu. Nah, dengan begitu bisa jawabannya insya Allah bisa lebih objektif. Jika peneliti menggunakan asisten lapangan, pastikan bahwa asisten lapangan itu telah memahami ruang lingkup dan maksud serta tujuan penelitian. Hanya harus upgrading atau dilatih ya. Diperhatikan hal-hal teknis yang harus diperhatikan ketika wawancara harus tercipta hubungan baik antara responden dengan pewawancara. Jadi jangan kaku ya. Ketika wawancara itu langsung ditanyakan tutup poin misalnya gitu. Tapi biasa basa-basi dulu misalnya. Pokoknya antara kita yang mewawancarai, yang meneliti dengan si responden itu seolah-olah harus ada cair dulu ya. Harus ada misalnya ditanya dulu yang ya basa-basi dan seterusnya ya. Ini saya kira bisa nanti pastikan bahwa setiap pertanyaan itu akan terjawab dengan baik. Usahakan dengan penjelasannya netral jika ada responden tidak memahami maksud pertanyaan, namun jawabannya tetap diperoleh. Nah, ini pada saat menjelaskan kalimat yang terdapat dalam daftar pertanyaan, saya yang tidak dipahami oleh responden, tidak menggiring opini, sehingga responden menjawab pada satu jawaban yang tertentu itu, jadi bebas menjawabnya terserah responden ya. Nah, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti satu kali lagi, bukan satu kali, dua kali lagi ya. Karena ini kan pertemuan ke-7. Bentar. Pak, besok kita kosong, Pak. Barangkali Jam berapa? Lagi. Besok saya justru ngajar di kelas ini. Di kelas karena di sekunder juga disorekan. Jadi selain besok nanti dikomunikasikan aja lagi di grup atau di Japri aja ya Peggy ya. Oh, baik, Pak. Iya dong. Yang tidak hadir, Rusnia nggak ada ya? Pak Miftah ini udah 2 kali nih. Kemarin Pak Miftah ada tahu kabarnya? Pak Ibu Santi ada nggak sekarang? Nggak ada, Pak. Santi, iya oke.
Baik, itu saja. Cukup ya. Jadi ini sama-sama baru 7 kali pertemuan. Untuk masing-masing 2 kali lagi. Mudah-mudahan dijadwalkan pekan depan sih bisa di sore ya. Sebelum buka hari Senin depan. Kemudian ada kita ya untuk sebagai pengganti. Cukup dulu saya kira ya. Saya mohon maaf nih nggak maksimal. Tolong itunya dipelajari lebih lanjut. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami nanti kita bisa komunikasikan kembali. Cukup itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.